Selamat bertemu, baru melihat langsung Iya, melalui. kita belum pernah bertemu di dunia darat, tapi di dunia maya bertemu. Memang kelihatannya sulit bertemu dengan kamu di dunia darat, tapi mulailah dulu dengan dunia maya. Weh, ini dia. Oke, gimana? Udah makan siang kami ini? Udah siap? Udah siap, dah. Oke, Standby, udah baik. ready. Iya, iya. Jadi kamu baru bangun ya, Bu Rosi baru bangun. Baru bangun, berita Regan, asal dari Medan, orang tua tinggal di Simpang Selayang. Oke, asal dari Medan, orang tua tinggal di Simpang Selayang. Ya, aku juga ginting munte beretarigan juga. Jadi baci kamar turang bacir bapa, sada sisi, bacir bengkila. Ya, oke, baik. Jadi aku sangat tertarik berbincang-bincang dengan kamu karena ada dua hal yang ku dapat info ya dari kamu. Pertama adalah kamu di daerah bekerja tinggal di daerah yang aku yakin belum banyak orang Karo yang tahu. Itu satu. Yang kedua, prestasi lu luar biasa ya. Prestasi lu luar biasa dalam profesi lu sebagai seorang guru. Nah, inilah nanti yang menjadi subjek percakapan kita ke depan. Nah, pertanyaan pertama gini, Bu Rosi. Apa yang membuat kamu akhirnya terdampar di Kepulauan Anambas? Bagaimana ceritanya kamu sampai ke situ? Silakan. Iya, sebelumnya salam kenal dari kami tenaga pendidik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya tamat dari Universitas Negeri Medan, jurusan Administrasi Perkantoran tahun 2009. Kemudian honor di salah satu sekolah negeri yang ada di Kota Medan. Dalam perjalanannya kurang lebih 8 bulan. Ada tes penerimaan pegawai negeri sipil tahun 2010 itu sekitar bulan Oktober. Jadi ikut pendaftaran dan puji Tuhan pada Januari 2011 langsung ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Kepri. Oke. Dan memang SK-nya langsung ditempatkan di sekolah itu. Sekolahnya juga memang baru dibuka, Pak. Pada saat itu satu-satunya SMK yang ada di Anambas. Oke. Berarti tahun 2010 atau 2011 kamu mulai ke situ? Oktober 2010. Oktober 2010 kamu sudah ditempatkan di Anambas. Apakah pada saat itu kamu sudah berkeluarga atau sendirian datang ke situ? Belum, masih sendiri. Wih, lah biar. Itu 2 tahun pertama ditempatkan di sini memang gimana ya, campur aduk perasaan, nangis karena belum pernah melihat laut. Karena di Medan kan kita belum pernah melihat laut, tiba-tiba terdampar di pulau. Rasanya gimana ya, campur aduk. Tapi karena keinginan kuat untuk jadi bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya pikirannya seperti gimana ya, di Medan ya seperti itulah Pak, supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan memang puji Tuhan dilancarkan semuanya, dan sampai saat ini lebih kurang sudah 10 tahun. Oke, luar biasa sekali ya. Kamu masih sendirian, perempuan pula, tidak mengenal laut, lalu ditempatkan di tengah laut di atas kepulauan kecil. Iya. Nah, bisa kamu gambarkan di mana ini Kepulauan Anambas ini dan kemana dia masuk nih? Dulu kalau nggak salah ada, kalau saya lihat di atas Selat Kalibata itu, di atas itu ada
Kepulauan Natuna ya di Laut Cina Selatan yang menjadi salah satu titik perebutan antara Thailand, China, Indonesia, termasuk Malaysia ya, Kamboja, Vietnam juga tuh, kalau saya tidak salah. Bisa kamu gambarkan di mana ini Pulau Anambas ini? Mungkin berapa lama ke situ, naik apa gitu? Ya, Kabupaten Kepulauan Anambas ini pemekaran dari Natuna. Kalau dulu itu berada di tengah-tengah Laut Cina Selatan. Sekarang namanya udah Laut Natuna Utara. Ini posisinya ini sudah lebih dekat ke Vietnam. Jadi kabupaten ini kabupaten baru yang terbentuk sekitar 2008. Pecahan dari Natuna. Jadi kalau pemekaran dari Natuna. Jadi kalau menuju kemari kita bisa via Medan menggunakan pesawat. Kemari lebih kurang 2 jam transit di Batam. Oke. Berarti dari Medan ke Batam, dari Medan ke Batam sekitar 1 jam 10 menit. Iya. Transit dari situ ke Anambas 1 jam lagi ya, 1,5 jam lagi. Iya. Oke. Kamu ketika pertama dulu ke situ naik pesawat atau naik kapal? Belum ada pesawat, Pak. Tahun 2010 itu menggunakan kapal, itu kapal namanya kapal Bukit Raya. Itu perjalanannya dari Medan menggunakan pesawat ke Batam. Dari Batam nyebrang ke Tanjung Pinang 1/2 jam, dari Tanjung Pinang menggunakan kapal Bukit Raya itu 18 jam. Oke. Jadi perjalanannya lebih kurang 2 hari. 2 hari ya. Nah, Anambas ini itu terdiri dari berapa pulau satu kabupaten itu? Satu kabupaten Anambas. Di Anambas ini? Ya, berapa pulau dia semua? Pulaunya sekitar 200-an. Pulau-pulau kecil. 200-an pulau? Iya, 200-an pulau. 200-an pulau jadi satu kabupaten Anambas? Benar. Berarti kitik-kitik kalau pulau nih di bagai. Kecil-kecil pulaunya, Pak. Kalian kamu tadi di pulau apa namanya? Siantan. Kamu tadi di Pulau Siantan. Iya, ibu kotanya. Di ibu kotanya ini. Iya. Ibu kotanya namanya apa? Tarempa. Iya. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan. Terdiri dari 200 pulau. Dan kamu tinggal di kota Tarempa. Iya, di kota kabupatennya. Iya, kota kabupatennya. Sebesar apa itu Tarempa? Luasnya... Mana lebih besar dibanding Pancur Batu? Pancur Batu. Kurang lebih lah, Pak. Kurang lebih seperti Pancur Batu ya? Iya. Seperti Kaban Jahe lah, Kaban Jahe. Oke. Siap. Berarti lah bukan terlalu melunggu nih ya di bagaimana. Hanya keluar dari pulau itu yang biaya tinggi gitulah ya. Iya, biaya kehidupan di sini memang cukup tinggi, Pak, karena dari kabupaten yang ada di Anambas yang di Provinsi Kepri ini, biaya hidup yang paling tinggi memang di Kabupaten Anambas. Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan yang pribadi, tapi pribadi banyak nanti manfaatnya. Bagaimana kamu ketemu jodohmu dengan Sembiring Mergana? Itu sebelum berangkat ke Anambas, memang sudah berteman, saling kenal. Iya, sudah saling kenal. Dan setelah kalian berkeluarga, dia pun mau ikut ke Anambas. Iya, resign dari pekerjaan yang di Medan, berangkat ke Anambas, dan sudah masuk tahun
2008 ya, kurang lebih bekerja di salah satu dinas pemerintah yang ada di sini. Oh, jadi dia juga pegawai negeri ya, PNS ya? Belum. Oh, sekarang udah? Belum. Oh, sekarang belum juga. Tapi kamu bilang bekerja di kantor pemerintahan, maksudnya bagaimana? Di kantor dinas sosial sebagai Oh, pegawai honorer. oke, di kantor dinas sosial ya. Oke. Aku pikiranku awalnya begini, kamu udah di Anambas. Ditempatkan pula dia di Anambas. Lalu bertemulah kalian. Lalu terus ke jenjang pernikahan. Pikiranku tadi begitu. Rupanya sebelum ke Anambas kalian udah berteman waktu di Medan ya. Berarti itu namanya cinta sejati. Iya. Oke. Nah, dari info-info yang kuterima itu pernah dinobatkan sebagai guru teladan di seluruh provinsi Kepulauan Riau. Benar begitu ya, Ros? Tahun 2018. Tahun 2018 kamu dinobatkan sebagai guru teladan. Ya, memang di buru perangin-angin ini melalak ia jadi teladan. Tapi yang ingin kutanya adalah, mengapa kamu jadi guru teladan, Ros? Itu ada apanya, Pak? Prosesnya. Ya. Ada apa namanya kemarin perlombaan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan langsung, di mana memang setiap tahun dimulai pada bulan Mei setiap tahunnya itu ada perekrutan untuk mengikuti lomba guru berprestasi berdedikasi, baik tingkat guru SD, PAUD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi saya mendaftar mengikuti lomba itu, memang diseleksi mulai dari tingkat kecamatan, diadakan perlombaannya tingkat kecamatan, kemudian lolos masuk di tingkat kabupaten, kemudian lolos lalu dikirim ke provinsi. Provinsi Kepri itu ada 7 kabupaten kota, kemudian dilombakan lagi, keluarlah juara 1, baru dikirim ke nasional. Agustus 2018, baru dari 32 provinsi diambillah juara 1, 2, 3 sampai juara 6 yang bisa mengikuti kesempatan bertemu dengan Bapak Presiden, mengikuti sidang di Senayan dan juga diundang ke Istana Negara. Kamu juara berapa di tingkat nasional, Ros? Juara 4, Pak. Kamu juara 4 ya. Juara 4 dari seluruh Indonesia. Hanya 3 tahun 2018 hanya 3 orang di atas tuh. Tapi kamu masuk nomor 4. Luar biasa. Ya, itu prosesnya ya. Tentu kenapa kamu bisa memenangkan proses pemilihan, pencarian guru-guru teladan itu tentu ada atau dasarnya atau basisnya pasti karena kebiasaan mengajar lu, karakter mengajar lu, ya, pandangan guru-guru yang lain, pandangan murid-murid lu terutama mengenai cara lu mengajar, hati lu mengajar dan sebagainya. Apakah kamu memang dari dulu punya niat jadi guru? Iya, jadi tenaga pendidik. Iya, kenapa itu muncul? Karena orang tua ada yang guru? Enggak. Memang mungkin karena dari kecil juga udah sekolah di didikan
dari SD, SMP itu memang sekolah di yayasan Katolik dengan tingkat disiplin yang tinggi. Ya, Jadi memang keluarga juga walaupun orang tua bukan memiliki guru. pendidikan yang tinggi, tapi memang dalam hati itu ingin apa ya, simpel aja sih Pak, ingin mengangkat derajat orang tua awalnya, kemudian belajar sungguh-sungguh dan akhirnya memang cocok di pekerjaan itu sebagai tenaga pendidik. Makanya saya juga waktu masih kuliah udah mulai ngajar honor-honor di sekolah negeri, salah satu sekolah negeri yang ada di Kota Medan. Masih Oh, kuliah juga udah belajar. berarti sejak kecil, sejak sekolah pun kamu sudah punya niat menjadi guru gitu ya? Ya, ya. Dan ketika kamu diterima dan ditempatkan, meskipun itu di pulau terluar, pulau paling terpencil, Terdepan. Labolit pernah pengalami puje, akhirnya kamu terima ya Ros ya. Wow, luar biasa, luar Satu biasa. yang mau disampaikan, orang tua menentang keras saat berangkat ke Kabupaten Anambas karena Ah, memang betul yang Bapak bilang, orang Karo juga kurang lebih hanya sekitar 11-12 kakak di sini. Orang tua hmm, sangat menentang, tapi memang itulah mungkin udah memang Tuhan juga memberkati akhirnya sampai di Kabupaten Anambas penuh dengan keterbatasan. Kalau dulu belum ada listrik, Pak. Kita masih hmm, rumah penduduk di sini menggunakan genset. Hidupnya itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Habis itu gelap gulita. Itu 2010. hmm, hmm. 2010. Itu udah Padahal Indonesia 65 sudah tahun merdeka pada saat Indonesia itu ya. merdeka. Gimana, Padahal Pak? Indonesia sudah merdeka dan kalian di Pulau Anambas masih belum punya listrik. Benar. Dan air juga beli. Itu Air, awal-awal kabupaten dibentuk, pemekaran dari Natuna itu. Awal-awal pemerintahan. oh, 2010 listrik belum ada, kami masih menggunakan genset. Jadi jam 6 sore itu udah gelap, air juga masih beli. Pokoknya susah, semua serba terbatas. wah, 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 wah. Itulah yang kamu alami, kamu nikmati. Kamu tidak mau menyerahkan keadaan, kamu tekuni, kamu sabari, kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan yang positif, sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Jadi tahun berapa itu listrik ada di Anambas itu, Ros? 2011 udah mulai merata Pak. Tapi di ibu kota kabupaten, kalau di pulau-pulau kecil sampai sekarang juga sudah mulai pemasangan kabel-kabel ini PLN-nya. Ya, Ros. Jadi kalau gitu, penduduk aslinya di situ disebut suku apa, Ros? Suku laut Pak. Suku laut. Suku laut. Oh, suku Mereka laut itu. membangun rumah-rumah di atas laut. Oh, di pinggir-pinggir pantai gitu ya. Maka disebut suku laut. Nah, suku laut ini asalnya sekali dari mana? Suku laut asalnya sekali. Memang penduduk aslinya. Jadi kalau sejarah Kabupaten Anambas ini memang penduduk aslinya suku laut. Mereka hidup di atas dulu sekali mereka masih hidup di atas sampan itu. Oh, oke, oke. Eh, apa namanya? Tentu ada bahasa asli mereka ya. Bahasa Melayu. bahasa Melayu. Oh, berarti Iya, Melayu dekat Tarempa. dekat dengan suku Melayu kalau begitu. Iya, Cina keturunan Cina ini jadi di sini masyarakatnya ini suku Melayu, kemudian Cina juga ada, Cina keturunan Melayu. Jadi orang Cina tapi logatnya bahasa Melayu. Hendak Oh, kemana? oh, berarti lalu mau kopi dulu bahasa Cina pia di bagai. Oh, Logatnya nggak pakai galak Melayu, tapi beda ras Melayu Medan, Pak. oh, Melayu Medan memang beda ya, Melayu Delhi ya. Beda. Gue. Berarti bisa dikatakan suku laut itu mungkin ya, ini kita belum meneliti secara antropologisnya,
Mungkin saja suku laut itu adalah perpaduan antara suku Melayu tua dan suku Cina. Mungkin ada benarnya. Iya, Silako kap mungkin, yang menurut saya tidak mungkin adalah suku laut itu keturunan Ginting Mergana dari Telah Karo. Pokoknya mungkin itu nggak mungkin ya. Aku ada pernah begini, Ros. Di pedalaman Pulau Sumatera di daerah Palembang, itu saya pernah masuk ke daerah Sungai Lilin namanya. Itu penduduk lokalnya di situ kalau saya tanya mereka berasal dari Bugis. Dari Bugis merantau di atas kapal mereka, terdampar di Pulau Sumatera. Akhirnya mereka membuka hutan-hutan itu jadi pemukiman, jadi kampung mereka. Jadi aslinya mereka itu bukan orang Sumatera, tapi orang Bugis. Tadi kenapa kamu tanya? Karena ada juga pemikiranku, jangan-jangan ini pun perantau Bugis di masa lalunya. Karena Benar. iya, ada juga Pak. Ada juga itu ya, karena orang Bugis ini. Bugis dan Bangka. Oh, Bugis dan Bangka ya. Iya. Iya. Mereka kan itu nelayan kan, cari ikan. Kesorean terdampar di satu pulau terdekat. Dia masuk ke pulau itu. Masih belum ada apa-apa, masih hutan lebat. Lalu mulailah dia membangun pemukiman di pinggir-pinggir itu. Lama-kelamaan dia ajak temannya. Nah, mungkin begitu ceritanya dulu saya pikir tadi, dan kamu benarkan juga ya. Oke. Iya, Pak. Berarti kalau Melayu dan bahasa Indonesia kan ya asal kata bahasa Indonesia itu kan Melayu ya. Jadi bagi kami nggak ada kesulitan bahasa. Dalam berkomunikasi masyarakat termasuk juga siswa-siswi yang ada di sekolah lancar menggunakan bahasa Indonesia. Oh, pasti lebih lancar dibanding dengan suku Jawa dan juga dibanding dengan anak Batu Karang, bagaimana? Satu yang salut dengan pemerintahan di Kabupaten Anambas ini, Pak, kalau soal urusan administrasi, surat menyurat, salah satunya seperti pengurusan KTP, KK, semua masyarakat di sini dipermudah. Bahkan untuk masalah kesehatan, itu pemerintah memang sangat mengutamakan jika ada masyarakat di sini yang memang harus diobati, harus dikirim ke luar dari pulau ini, pemerintah memfasilitasi bahkan memberikan uang pegangan untuk masyarakat. Jadi memang di sini sangat nyaman dan juga tingkat kriminal juga rendah. Oh. Bahkan bisa dibilang memang damai tinggal di sini. Honda aja kalau saya dulu sempat heran nih, masyarakat di sini kunci Honda itu Pak ditinggal di Hondanya nggak hilang. Parkir di depan rumah, saking amannya. Saking amannya ya. Saking amannya. Jadi siapa yang butuh juga keamanan, pindahlah ke Anambas. Iya ya begitu ya. Iya. Apakah pemerintah Kabupaten Anambas juga sangat mendukung pendidikan? Sangat mendukung. Gitu ya? Sangat mendukung, iya. Itu SMK kami, SMK satu-satunya yang ada di Anambas tahun 2010. Pemerintah sangat mendukung, buktinya semua salah satunya seperti biaya transportasi. Jadi kan itu ada seperti yang di video itu, murid-murid itu memang harus berangkat menggunakan kapal kecil menuju sekolah kan Pak. Kenapa harus menggunakan kapal kecil? Karena memang lokasi sekolah itu berada di luar ibu kota kabupaten ini. Sengaja dibangun di luar ibu kota kabupaten untuk menghidupkan pulau tersebut. Jadi memang sengaja dibangun di salah satu pulau. Jadi kita semua, guru-guru dan siswa, berangkat menggunakan kapal kecil itu lebih kurang 2 jam, transportasi ditanggung oleh pemerintah. Oh bagus sekali kalau gitu, bagus sekali. Bagus sekali.
Aku punya teman, dan teman ini punya rekan seorang profesor, kalau nggak salah di BINUS, dan dia itu asalnya itu dari Tarempa. Dari Tarempa berarti ibu kota Kabupaten Kelian ya. Apakah saat ini, apakah pemerintah daerah, pemerintah kabupaten ada juga memberikan beasiswa kepada murid-murid yang berbakat? Ada. Ada ya? Ada. Dari sekolah itu Siswa juga berprestasi. Ada. Berapa orang, Rose? Itu biasanya dibatasin kalau tahun kemarin lebih kurang sekitar 30 orang, Pak. Bagus dong. Bagus dong. 30 orang di seluruh kabupaten atau dari sekolah lu saja? Di seluruh kabupaten, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Oh, ada yang dibeasiswai sampai ke luar negeri? Benar. Bagus, bagus. Wah, itu perlu sekali ditiru oleh pemerintah Kabupaten Karo. Iya, itu memberikan beasiswa, memberikan bantuan terhadap pelajar-pelajar yang teladan, yang membutuhkannya, bahkan sampai ke luar negeri seperti kamu bilang tadi, Ros. Benar, Pak. Dan syaratnya setelah kembali dari studinya, mereka diminta mengabdi di kabupaten ini. Selamanya atau berapa tahun? Ikatan lebih kurang 5 tahun, Pak. Oh, 5 tahun ya, 5 tahun. Karena bisa juga nanti provinsi juga tertarik sama dia. Ditarik ke provinsi kan, kalau dia itu benar-benar berbakat dan punya basis keilmuan yang begitu tinggi yang sudah dia pelajari. Bagus, 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 bagus. Jadi berarti sekolah lu ini SMK apa? SMK kemana dulu? Sekolah menengah kejuruan teknik atau tata boga, pariwisata atau apa? Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rosi Margareta Bangun atas keberhasilan beliau mendapatkan juara satu tingkat provinsi Pulau Riau. Tidak mudah untuk menjadi guru profesional di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Namun, Ibu Rosi Margareta Bangun berhasil menjadi guru profesional berkat dedikasi beliau. Semoga dedikasi Ibu Rosi Margareta Bangun bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru lain, baik di SMK Negeri 1 Anambas maupun guru-guru lain di seluruh Nusantara Indonesia. Maju terus pendidikan Indonesia, maju terus Bu Rosi, kami mendukungmu. Kepada Saudari Rosi Margareta, saya sampaikan terima kasih atas prestasi yang telah dicapai dan semoga dapat menularkan ilmunya kepada guru-guru yang lain. Harapan saya selaku pengawas pembina tentu saja menginginkan Saudari Rosi Margareta dapat meraih prestasi di tingkat nasional. Kepada Saudari Rosi Margareta, saya ucapkan selamat mengikuti seleksi guru berdedikasi tingkat nasional. Semoga sukses. Iya, jadi SMK Negeri 1 Anambas ini sebelumnya saya mau menyampaikan terletak di Jalan Haji Ali Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah. Sekolah kami memiliki 4 jurusan. Yang pertama itu perhotelan, kedua perkantoran, ketiga multimedia, dan keempat akuntansi. Jumlah siswanya itu kurang lebih sekitar 308 orang dengan ruang kelas atau rombel 11 orang. Jumlah guru yang PNS itu 15 orang, yang honor itu 13 orang. Kemudian
fasilitas tambahan juga ada asrama bagi siswa. Maksudnya itu diperuntukkan bagi siswa yang tinggal jauh dari pulau, dari lokasi sekolah. Karena memang kan lokasi pulau-pulau ini jauh-jauh, Pak. Itu ada Ya. dari ibu kota kabupaten itu 200 pulau itu jaraknya 4 jam, 5 jam. Jadi siswa yang mau bersekolah di tempat kami itu disiapkan asrama, tapi memang kenapa asrama itu sampai sekarang masih kosong, faktornya itu memang di pulau itu nggak ada air. Tidak ada ketersediaan mata air, tidak ada. Lalu kalian sendiri di Pulau Siantan itu sumber airnya apa? Air laut disuli atau air hujan atau apa? Kalau di ibu kota kabupaten ini ada air, Pak. Ini maksudnya yang disampaikan ini yang di lokasi sekolah, pulau air asuhnya. Lokasi sekolah itu tidak ada ketersediaan air bersih. Jadi sehari-hari selama proses belajar mengajar untuk ketersediaan air itu sekolah membelinya dari pulau seberang lagi. Satu drum itu hanya cukup dipakai 1 hari dengan harga 50.000 1 drum. Jadi 1 hari itu habis sekitar 6 drum. Begitu ya, begitu ya. Oke, kamu secara keseluruhan itu merasa enak tinggal di Anambas? Dari secara keseluruhan nyaman, Pak, nyaman. Nyaman ya. Iya. Lah boleh surah-surah ndu boleh ku simpang selayang. Mungkin berproses. Berproses. Saat ini tidak ada. Saat ini tidak Sudah ada. mulai Itulah ya. dengan kampung halaman. Nah, begini nih Ros. Seandainya ada dari Tanah Karo sana karena sesuatu hal, katakanlah dia tidak bisa bersekolah, tapi dia ingin bersekolah di Pulau Anambas, apakah itu mungkin? Mungkin. 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 Dan kamu senang kalau itu ada? Senang sekali. Bagus sekali, bagus sekali. Kamu senang sekali kalau itu ada ya. Ya, bisa saja anakku, kalau nanti kita sudah sebarkan cadas ini, dan ini percakapan dengan kami ini sangat bagus sekali ini, perjuangan itu sangat perlu ditularkan kepada semua buruh bangun, semua buruh ginting, semua buruh tarigan, semua buruh sembiring, semua buruh karo, ini perlu sekali ini ya, perlu sekali. Ternyata apa yang tadinya ditakuti oleh orang tua sendiri pun, karena kamu anak wanita sendirian berangkat ke suatu tempat yang belum ada dalam bayangan, info masih sangat sedikit, kami akhirnya bisa akses, bisa menikmati, bahkan kamu diangkat menjadi guru teladan di sana. Saya kira nilai-nilai perjuangan ini, nilai-nilai perjuangan yang sudah kamu lakukan ini akan mengangkat derajat kebanggaan seluruh Kalak Karo. Seluruh siapapun nanti yang bangga sebagai Kalak Karo, wow, memang Kalak Karowe beru ribuwe, lah beru sembarangan, lah beru si lah bukan dibaca, lang, bahkan dia membalikkan keadaan itu. Wah, luar biasa. Terutama tadi ketika kamu juga secara spontan berkata bahwa seandainya ada orang-orang dari Tanah Karo, dari sekitar Gunung Sinabung misalnya, laku Ros, yang yang mungkin karena kesulitan satu hal, sekolah dia itu sulit, tapi di Anambas ada kakak ndu, ada bibi ndu, ada mami ndu, ada nande ndu yang bisa membantu kamu untuk mendapatkan sekolah di sana. Wow, luar biasa, luar biasa. Satu pertanyaan yang lebih mendalam. Apa yang kamu lakukan berbeda dari guru kebanyakan, dari cara Andu mengajar? Ya, ada sedikit yang mau disampaikan. Memang kita tidak bisa menyamakan cara mengajar
di kota dengan cara mengajar di pulau, Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Siswa di sini terus terang mereka pulang sekolah harus pergi ke laut untuk mencari ikan, membantu orang tua, supaya besok paginya orang tua mereka itu bisa menjual ikan itu untuk menambah ekonomi keluarga. Jadi tidak ada di pulau ini yang namanya bimbingan belajar, tidak ada namanya yang apa namanya, kita Bimbingan nggak bisa tes. memaksakan. Iya, les-les nggak ada. Pokoknya memang itu real kehidupan anak pulau seperti itu. Tapi kenapa memang awal-awalnya sangat sulit ya menerapkan cara mengajar yang di kota. Waktu saya masih honor di kota, sampai di sini memang agak terkejut. Tapi itulah, guru itu the best actress in the world. Jadi harus bisa memainkan peranan dalam setiap apapun yang dihadapi. Tidak boleh menunjukkan bagaimana situasi hati kita. Jadi tidak juga kita mengikut arus. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu memang tenaga pendidik yang profesional. Bagaimana caranya yang melakukan pendekatan, mengenal bagaimana keadaan keluarga mereka. Jadi Bu, kami pulang sekolah merasa masih kurang, Bu, pelajaran yang diterima di sekolah. Bagaimana caranya supaya kami bisa lulus. Jadi saya melakukan teknik sejak 10 tahun yang lalu. Setiap jam istirahat itu anak-anak yang masih mau mengulang pelajaran berkumpul di satu ruangan, baik itu kelas 10, kelas 11, kelas 12, terutama mata pelajaran saya, diberikan pelajaran ulang lagi sampai mereka betul-betul memahami pelajaran yang diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nggak bisa memaksakan anak harus bisa. Gimana ya, Pak? Kalau dari segi gizi juga jelas memang Rada kurang ya. Kurang. Iya, terus terang kurang. Jadi memang perkembangan cara berpikir juga beda gitu. Jadi ya gimana caranya kita melakukan pendekatan, ini yang kamu kerjakan, kemudian kita kasih apa namanya reward sama anak itu. Kalau udah bisa ngerjakan ini nanti ibu kasih. Jadi mereka apa ya, di usia mereka yang kalau anak di kota itu usia 17-18 tahun udah tamat SMA SMK kan, Pak. Di Betul. sini murid kami masih ada yang usia 20 tahun. Oh. Iya, karena waktu SD atau waktu SMP mereka sempat berhenti sekolah karena itu tadi tidak ada dukungan dan dorongan dari orang tua. Jadi murid yang dihadapi itu murid-murid yang usianya juga memang udah lebih tua dari teman-temannya yang bersekolah di kota. Jadi memang pendekatan sangat penting. Saya juga kalau tidak hari kerja, sebisa mungkin saya mendatangi ke rumah-rumah murid saya, menanyakan apa keluhan orang tuanya, kenapa anaknya bisa nggak ada semangat dalam belajar. Ya kita lakukan pendekatan ke orang tuanya. Makanya kenapa saya bangga menjadi tenaga pendidik, bahkan bisa dibilang terlena, sudah hampir 10 tahun terdampar di pulau. Itu Pak, memang saya gimana ya, happy. Orang tuanya kadang tiba-tiba datang, Bu, terima kasih ya sudah mengajari anak kami. Sekarang anak kami udah kuliah di Jakarta. Ini Bu, sekedar yang bisa kami kasih. Dia bawa ikan itu Pak, satu keranjang ke rumah. Ya, itu salah satu yang nggak bisa dinilai dengan apa-apa ya, betul sekali. Ada kebahagiaan tersendiri seperti itu. Betul. Kemudian berikutnya kenapa? Apa yang membedakan, Bapak bilang tadi, apa yang membedakan kamu dengan guru-guru yang lain? Kalau dari segi usia mungkin 10 tahun yang lalu saya guru paling muda di situ Pak, karena guru yang ditempatkan di sekolah itu adalah guru-guru yang penduduk asli di situ, yang di PTT-kan ditempatkan di sekolah itu. Jadi usianya jauh lebih tua dari saya, 10, 15, 20 tahun. Tapi apa yang membuat yang terlihat berbeda,
ya kita menganggap rekan kerja kita itu keluarga. Ya. Kalau katanya jangan sician-cianan. Jadi saya yang dari Medan yang biasa tampil apa adanya dengan bahasa yang menggebu-gebu, cara berbicara yang mungkin mereka menganggap intonasinya terlalu kuat gitu kan. Kalau Melayu kan hampir sama dengan Jawa, Pak. Lembut. Iya. Lembut gitu ya. Dayu-dayu. Dayu-dayu benar. Jadi saya yang datang dari Medan dengan intonasi yang cara berbicara yang seperti ini apa adanya merangkul karena orang tua juga di Medan pernah ya udah kalau memang kamu nakku bersikeras harus berangkat, Bapak pesankan di sana nanti penduduk aslinya orang Melayu, kamu harus melakukan pendekatan pasti dimanapun kita ditempatkan ada yang ada yang sician-cianan, apalagi di sini kan nggak ada hiburan, Pak. Yang dilihat itu aja, jadi tingkat stres tinggi. Tidak ada hiburan, nggak bisa ke mall apa buang suntuk segala macam. Jadi tetap lakukan pendekatan, kita bikin arisan, kumpul-kumpul, senam bersama-sama. Saya juga senam bersama-sama. Jadi ya itu udah jadi keluarga di tanah Melayu seperti itu. Jadi ketika mengikuti lomba kemarin itu memang yang sangat mendukung itu kepala sekolah, pengawas, bapak kepala dinas, juga teman-teman, rekan-rekan majelis guru, termasuk juga siswa memang sangat mendukung seperti itu. Itu berarti semua menjadi temandu. Kepala sekolah, pendekatan. Iya, pendekatan dari hati, kita datang silaturahmi, yang tua kita jadikan orang tua kita, seperti itulah. Dan itulah sebenarnya ajaran dari Nini Takalak Karo. Si yang pernah ku dengar Ros begini, kemana pun kamu pergi nakku, segeralah cari Kalimbu Bulu, segeralah cari Seninandu, segeralah cari anak Berudu. Ini ajaran dari nenek moyang kita yang kita terjemahkan dengan pemahaman kita seperti kamu tadi di sana, bukan? Jadi apakah kamu setuju kalau ajaran dari orang Karo itu, Nini orang Karo itu akan membuat kita sangat mampu mengadaptasi dimanapun kita berada? Benar sekali. Benar ya, dan itu kamu sudah buktikan. Benar sekali. Ya? Ros, udah berapa kali orang tua datang ke situ? 2 kali, Pak. Oh, oke. Dan dua kalinya pulang dari sini masih tetap nangis ngelihat anaknya terdampar di pulau. Ega melabo raslah kita mulih Nina. Tinggalkan aja pegawai negeri Hindu itu nakku, pulang ke Medan katanya. Ya. Itu ajaran yang tidak baik dari orang Karo. Jadi ada ajaran yang baik, tapi ada juga ajaran yang kurang baik ya. Betul. Saya lihat dari foto-foto, kamu juga itu apakah selalu seperti itu cara mengajar dulu? Murid-murid mengelilingi, kamu di tengah, sehingga jangkauan du merata ke semua murid-murid di situ. Dan yang kedua, kamu jadi fokus, kamu jadi pusat, sehingga kamu bisa mengatur ritme pembelajaran itu. Bagaimana? Apakah itu memang metode du atau bagaimana? Itu salah satu teknik yang digunakan sih Pak. Banyak cara, kadang juga bawa murid ke alam, untuk mengenal bersosialisasi dengan masyarakat misalnya. Kadang juga kita langsung praktek karena kan memang kebetulan saya punya kemarin mengikuti program dari Kementerian Keahlian Ganda. Jadi keahlian ganda ini bisa mengajar di 2 jurusan. Ada sertifikatnya. Jadi di saat mengajar perhotelan saya membawa anak ke
Kalau di sini hotel, tapi sebetulnya itu kategori masih wisma atau penginapan. Jadi kita langsung praktek di situ. Kemudian ketika mengajar di perkantoran, saya juga langsung membawa anak untuk melihat bagaimana sebetulnya situasi dunia di kantor, di pemerintahan ini. Jadi ketika mereka nanti sudah tamat, syukur-syukur mereka bisa kuliah, tapi kalau memang tidak bisa kuliah, mungkin kebanyakan di sini memang cenderung jadi pegawai tidak tetap di kantor, jadi mereka sudah lebih terbiasa. Itu salah satu teknik mengajar aja sih, Mbak, biar siswa tidak bosan. Bagus sekali cara itu, bagus sekali. Itu pasti ide-ide inovatif yang kami miliki. Saya dari jawaban itu punya imajinasi nih, Ros. Mungkinkah suatu saat ada sebuah hotel yang cukup bagus di Pulau Anambas, di Siantan, dan itu pemiliknya adalah SM Kadu? Mungkin karena ya? Kami memang target kedepannya mau membuat penginapan kecil dulu. Sekarang udah mulai sih merencanakan pembangunan pelabuhan dari dekat dengan sekolah. Iya, bagus sekali ya, bagus sekali. Itu satu imajinasiku. Imajinasi kedua begini. Ajak satu kelas murid lu itu untuk studi banding, studi belajar, tidak hanya di Kepulauan Anambas, bawalah mereka ke Batam, lalu bawalah mereka ke Singapura, ke Malaysia, lihat salah satu SMA atau SMK di sana, belajar, karena dalam pikiran saya, Ros, dan ini juga sudah banyak, sering sekali ide-ide inovatif itu muncul setelah kita melihat yang berbeda di luar sana. Benar. Ya, apalagi seperti kamu bilang tadi bahwa pemerintah daerah sangat mendukung. Nah, saya berpikir wah ini bagus sekali dan supaya itu benar-benar realistis, supaya bisa dilaksanakan. Buat rencananya sekarang, tapi targetnya itu 1 tahun ke depan, gitu kan? Sehingga kalaupun pemerintah kabupaten itu mengusulkan anggaran baru, ini masih bisa diusulkan dan tahun depan bisa terrealisir. Dan mungkin ke depannya nanti itu sampai ke Pulau Sumatera, sampai ke Pulau Jawa, itu pun bisa dilakukan. Atau ke Batam Singapura tadi kan itu sangat realistis sekali dan saya yakin sekali pemerintah Singapura pun akan sangat mendukung kalau ada murid-murid dari Kepulauan Anambas yang benar-benar ingin belajar dari cara mereka belajar dan manfaatnya bagi guru seperti kami bilang tadi tidak hanya terkungkung juga pengamatannya di sekitar Pulau Anambas itu. Dan manfaatnya bagi murid, saya yakin sekali ini akan menambah semangat belajar mereka. Oke, jadi begini, terakhir nih, Naku, untuk sesi kita kali ini. Nanti aku akan jadikan kamu terus jadi salah satu narasumber kalau ada diskusi-diskusi mengenai guru, mengenai cara belajar. Tapi saat ini, untuk guru-guru di seluruh Tanah Karo itu, apa yang bisa kamu dorong, apa yang bisa kamu pesankan, supaya mereka itu juga bisa menciptakan murid-murid yang hebat di sekolahnya, atau bahkan mengikuti jejak lu, menjadi guru teladan di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Gimana, Ras? Ya. Terima kasih. Memang ada sedikit yang mau disampaikan kepada seluruh tenaga pendidik dimanapun berada. Sebelumnya salam hormat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Di sini sedikit pesan dari saya, teruslah belajar, berinovasi dan berkarya, mengembangkan talenta dan potensi yang ada dalam diri kita. Kita bisa aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan atau seminar yang diadakan seperti melalui IGI, Ikatan Guru Indonesia, ya, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, melalui kegiatan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Bisa juga kita aktif membuka
link dari Kementerian Pendidikan, salah satunya seperti kegiatan lomba guru berdedikasi, berprestasi, bisa kita mulai dari ikut lomba di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa benar yang sering kita dengar kata-kata bijak bahwa belajar itu sebetulnya tidak mengenal batasan usia. Tidak mengenal batasan usia. Guru yang profesional bukan hanya dibuktikan dari banyak tidaknya sertifikat yang dimiliki, tetapi akan terlihat lebih profesional jika siswa yang kita didik itu bisa berhasil. Teaching is profession that this is all other profession, yang artinya Anda harus bangga menjadi seorang guru. Anda harus bangga menjadi seorang guru karena mengajar itu merupakan sebuah profesi yang tidak hanya mengajar peserta didik, namun juga mengajarkan profesi yang lain. Ya. Kami di sini tenaga pendidik yang berangkat setiap harinya harus melewati laut lepas, lebih kurang 2 jam naik kapal kecil, mempertaruhkan bahkan kalau musim angin kencang antara bulan Agustus sampai Desember itu angin kencang, kadang-kadang air bisa masuk ke dalam kapal, tapi kami tetap semangat dan memang harus dibawa happy demi untuk menjalankan tugas pelayanan sebagai tenaga pendidik. Bonusnya ya seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, saya sangat bersuka cita sebagai perantau dari Sumatera Utara berkesempatan membawa nama Provinsi Kepulauan Riau dalam kategori lomba guru berprestasi berdedikasi di tingkat nasional. Jadi saya ingin menyampaikan akhir kata, dimanapun kita berada, seperti di mana bumi dipijak di situ langit dijinjing, maksudnya dimanapun kita berada paling tidak sedikit banyak kita bisa bermanfaat dan berguna bagi daerah tersebut. Itu saja. Iya, luar biasa, bagus sekali doronganmu, bagus sekali nasihatmu untuk belajarlah sebagai tenaga pengajar, banyak cara melalui organisasi juga bisa kita lakukan. Wow, bujur melalan aku, Ros. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tapi terus terang, aku punya niat sekali suatu saat nanti bisa datang ke Pulau Anambas ini. Ditunggu, Pak. Iya, supaya kita bisa jumpa, supaya kamu ajak kami ke tempat bakar ikan. Nah, Oke, bujur belala ya Ros. Sampai jumpa. Salam sama Yan, salam menjua-jua sama Yan, sama semua orang Karo di situ juga. Ya, semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu di tempatmu di Pulau Anambas. Tuhan memberkati kami ya. Iya, Tuhan berkati Pak Bujur. Oke, Bujur. Ya, mari.